Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengulas mengenai ilmu dasar dalam teori bilangan ya. Ini sebuah ilmu yang sangat penting untuk UTBK kuantitatif, teori bilangan. Nah, ini kita langsung akan masuk ke soal aja. Oke, soal nomor 1. Kita punya dua buah bilangan bulat A dan B. Dan hasil kalinya adalah 21. Tentukan nilai minimum A plus B. Nah, langkahnya bagaimana? Oke. Ketika ada dua bilangan yang dikali menghasilkan 21, kita akan cek pasangan bilangan A dan B yang mungkin ini berapa. Nah, kalau 21 kan bisa diperoleh dengan cara mengalikan 1 dikali 21 dengan 3 dikali 7 kan. Nah, habis itu ini katakanlah salah satu ini menjadi A dan salah satu menjadi B. Ini boleh dibolak-balik ya karena perkalian dan penjumlahan. Nah, kita sekarang mencari mana jumlah kedua bilangan A plus B yang dijumlahin ini minimum ya. Nah, biasanya kita kasihkan kriteria nih di soal bilangan bulatnya positif atau negatif. Di sini kita definisikan aja bilangan bulat positif. Jadi ini positif 1 kali 21 sama 3 kali 7. Mana kira-kira yang dijumlahin menghasilkan angka terkecil? Yang ini ya, 3 plus 7 sama dengan 10. Kenapa enggak ini? Karena kalau yang atas ini 1 ditambah 21, 22. Ini nilai maksimumnya ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, A dan B adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang dibalik nih kasusnya. Kita tahu penjumlahannya. Kita akan mencari nilai maksimum perkaliannya. Oke, langsung saja teman-teman, kalau menemukan dua bilangan bulat yang dijumlahkan adalah 10, pastikan pasangannya ada banyak ya. Bisa 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, dan 5 tambah 5. Nah, katakanlah salah satu dari pasangan angka yang dijumlahkan ini adalah salah satunya A dan satunya lagi B. Mana yang kalau dikalikan akan menghasilkan nilai paling tinggi? Ini nih, 1 sama 9. 1 kali 9 ini 9, 2 dikali 8 16, 3 kali 7 ini 21, 4 dikali 6 24, dan 5 kali 5 25. Oh, ternyata nilai maksimumnya adalah 5 dikali 5 yaitu 25 ya. Biasanya kita tahu kalau ingin ada bentuk soal seperti ini, nilai maksimumnya adalah A plus B ini kan 10 ya. Kalau kita bagi rata berarti ini 5, ini 5. Ya udah 5 kali 5 25 ya. Tekniknya seperti itu. Kemudian soal nomor 3. Berapa nilai terbesar N bila 5 pangkat N ini habis membagi 4 80 ya. Oke, jadi prinsip mengerjakan soal ini kita akan membagi secara manual 480 ini dengan angka 5 ya. 480 dibagi 5 sama dengan 96. Lalu 96 ini kita bagi 5 lagi. Apakah habis dibagi 0? Ternyata tidak. Nah, di sini yang hanya kita hitung adalah ternyata kita hanya bisa membagi 480 ini dengan angka 5 hanya sekali aja, karena kalau kita bagi lagi dengan 5 ternyata hasilnya sudah tidak habis dibagi lagi. Berarti jawabannya N-nya sama dengan 1. Nah, habis ini akan kita kasih contoh soal lagi yang seperti ini. Nah, kemudian soal nomor 4 ini memiliki model yang sama dengan nomor 3. Berapa nilai terbesar N bila 3 pangkat N habis membagi 540 ya. Oke. Admin di sini akan memberikan 3 macam cara ya. Yang cara pertama ini adalah cara manual. Cara manual ini kita merunut 3 pangkat N ini ya, 3 pangkat N mulai dari N sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Misalnya 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 2 7, 3 pangkat 4 8 1 dan seterusnya. Lalu teman-teman pilih mana angka dari angka-angka ini yang habis membagi 540 ya. Ya emang perlu skill sih. Nah, ini tekniknya bisa langsung kita tembak. 540 dibagi 27 masih bisa ya. Masih habis 540 dibagi 27 hasilnya 20 ya. Ininya tidak bersisa. Kalau 540 dibagi 81
tidak habis kan. Nah, berarti kita pilih jawabannya 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3, berarti N sama dengan 3. Oke, kalau masih belum connect, kita kasih cara kedua. Cara manual juga sebenarnya. Jadi kita membagi secara manual 540 ini dengan 3. 540 bagi 3 itu 180 kan? Masih habis dibagi 3. Lalu 180 ini kita bagi 3 lagi, hasilnya 60. Masih habis dibagi 3. 60 dibagi 3 lagi adalah 20. Nah, apakah 20 ini habis dibagi 3? Ternyata tidak. Nah, kita hitung ada berapa angka 3 di sini. 1, 2, 3. Nah, berarti N sama dengan 3. Udah gitu aja. Kemudian ini sebenarnya cara yang paling oke ya, dan paling enak menurut saya. Kemudian cara yang ini cara faktorisasi. Jadi 540 ini kita faktorkan. Ini akan menjadi berapa nih? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Ya udah ketemu N sama dengan 3. Kalau teman-teman ada yang comfort pakai cara yang ini, silahkan juga, akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu N sama dengan 3. Jawabannya yang C ya. Nah, oke. Kemudian soal nomor 5, suatu bilangan dibagi 10.000 sisanya 91. Tentukan sisanya jika dibagi 100. Nah, ini sedikit life hack saja ya. Kalau misalnya ada suatu bilangan dibagi 10.000 sisanya sekian, berarti bilangan ini 4 digit terakhirnya adalah 91. Nah, sekarang kita bayangin nih, apa aja bilangan atau berapa aja bilangan yang 4 digit terakhirnya 91. Ya, contoh paling mudah ya. Contoh paling mudah ini adalah 10.091. Udah gitu aja. Ya enggak? 10.091 dibagi 10.000 sisanya 91. Berarti 4 digit akhir auto 91. Nah, kalau 10.000 ini menyatakan 4 digit terakhir ya, karena nolnya ada 4, berarti 100 ini adalah kita cari 2 digit terakhirnya. Ya, berarti tetap 91. Jawabannya yang D. Terus nanti kalau soalnya begini, tentukan sisanya jika dibagi 1000. Nah, ini kan angka nolnya ada 3 ya. Berarti kita cari 3 digit terakhirnya. Nah, seperti itu tekniknya, sangat simpel sebenarnya ya. Nah, kemudian soal nomor 6 untuk N positif ya, N lebih dari 0, N dibagi 7 ini sisanya 3. Nah, N pangkat 3 kalau dibagi 7 sisanya berapa? Nah, ini admin akan memberikan 2 buah cara. Cara pertama adalah cara manual ya. Kita cari aja bilangan N ya, dimana N ini dibagi 7 sisanya 3. Berapa nih misalnya? 10 ya. Ya, 10 ini angka yang paling gampang karena 7 ditambah 3 langsung ketemu 10, gitu aja istilahnya. 10 dibagi 7 sisanya 3. Berarti N sama dengan 10, maka N pangkat 3-nya 1000 dibagi 7 sisanya berapa? Nah, ini teman-teman mungkin perlu ngitung agak susah ya, nanti dihitung sendiri. Nah, kita akan memberikan permisalan yang lebih mudah lagi nih. N dibagi 7 sisanya 3, berarti ya udah N auto 3, udah gini aja. Maka N pangkat 3 sama dengan 27. Nah, 27 ini dibagi 7 sisanya berapa? Nah, dibagi, kalau kita jadikan pecahan campuran aja, 27 per 7 ini kan sama dengan 3 berapa nih? 6 per 7, berarti sisanya 6 ya. Oke, kita pilih yang ini. Tapi apakah ada cara yang lebih efektif? Ada ya. Caranya kita menggunakan modulo ya. Jadi di sini N dibagi 7 sisanya 3. Berarti kalau kita gunakan bahasa modulo, ini khususnya untuk teman-teman yang sudah tahu mengerti konsep modulo. Dan ini konsep modulo ini juga ada di video TTL yang sebelumnya, teman-teman nanti boleh cek. Dimana kalau misalnya kita punya N dibagi 7 sisanya 3, berarti N ini kongruen dengan 3 mod 7 ya. Lalu ini kita pangkatin 3 karena N pangkat 3 kan yang kita cari. N pangkat 3 kongruen dengan ini 3-nya kita pangkatin 3. 3 pangkat 3 mod 7. Hasilnya ini akan sama dengan 27 mod 7.
kalau kita sederhanakan di sini akan menjadi nanti 6 mod 7. Sisanya adalah 6 ya. Jadi metode modulo ini sebenarnya lebih efektif dan lebih cepat kalau angkanya besar. Nah, ini kebetulan angkanya receh. Nanti kalau angkanya gede-gede, teman-teman lebih mudah pakai konsep modulo ya. Nah, dari 27 mod 7 bisa jadi 6 mod 7, caranya ya hampir sama lah seperti ini. Pecahan campuran 27 kita bagi 7, ini sisanya 6, berarti ini 6 mod 7 gitu ya. Kemudian soal nomor 7, bilangan bulat P dibagi 7 menghasilkan Q, sisanya 3. Kalau bilangan bulat Q ini dibagi 7 menghasilkan 1, sisanya 3. Tentukan P yang mungkin ya. Oke, jadi misalkan kita punya bilangan P dibagi 7 menghasilkan Q ya, lalu sisanya 3. Berarti P per 7 kan ini kan, P dibagi 7 menghasilkan Q sisanya 3. Nah, ini kan seperti pecahan campuran ya, dimana di sini ada Q plus 3 per 7. Nah, pecahan campuran ini apa sih? Misalkan kita punya 2/4 kan, berarti ini sama dengan 2 kali 1 plus 2 kali 4 plus 1 itu 9/4 kan? Iya enggak? Berarti ini sama dengan 7Q plus 3 per 7. Nah, ini karena sama-sama per 7, berarti kita bisa ambil data di sini 4 sama dengan kok 4? P sama dengan 7Q plus 3. Kemudian selanjutnya bilangan bulat Q dibagi 7 menghasilkan 1, sisanya 3. Berarti Q dibagi 7 menghasilkan 1, sisanya 3. Berarti 1 3 per 7 kan, atau 10 per 7. Nah, di sini kita temu ini Q auto 10 ya. Q sama dengan 10. Ya udah, kita masukin di sini. P sama dengan 7 kali 10 ditambah 3 sama dengan 73. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Nah, soal ke-8, bilangan bulat positif K dibagi 9 sisanya X, dan dibagi 18 sisanya X plus 9. Tentukan K yang mungkin ya. Nah, jadi gini ya, bilangan positif K dibagi 9 sisanya X. Nah, namanya sisa pembagian kan itu selalu positif kan. Nah, berarti nilai paling kecil untuk X itu adalah 0 kan ya, karena sisa pembagian itu tidak ada sisa pembagian ini dibagi ini sisanya minus, enggak, kita anggap sisa pembagian itu positif, sehingga X ini lebih dari sama dengan 0 nilainya. Lalu sedangkan dibagi 18 sisanya X plus 9. Berarti ini kalau kedua ruas kita tambah 9, berarti X plus 9 lebih dari sama dengan 9. Nah, habis ini gimana? Kita akan mencari suatu bilangan kelipatan 18 di mana setelah dilipatkan 18 harus ditambah suatu bilangan yang paling kecil ditambah 9. Maksudnya gini, kan kelipatan 18 tuh ini ada 18, 36, 54, 72, 90 ya. Nah, kita harus mencari suatu bilangan di mana bilangan-bilangan kelipatan 18 ini memiliki jarak lebih dari 9 dari bilangan kelipatan ini. Misalnya gini aja deh, ini 20 nih. 20, 18, jarak antara 18 dengan 20, ini maksudnya jarak ke depan ya, 18 ke 20. Ini jaraknya hanya 2, berarti ini tidak bukan jawabannya. Kemudian 36 dengan 38, jaraknya hanya 2, berarti ini juga bukan jawaban. Lalu 54 ke 57, jaraknya cuma 3, ini juga bukan jawaban. Nah, ini 72 dengan 87, jaraknya berapa? 15 kan, 87 min 72 itu 15, berarti inilah jawabannya yang diminta. Angka K yang mungkin adalah 87. Bagaimana dengan ini yang E, 90 dengan 97, ternyata jaraknya adalah 7, berarti jawaban yang paling mungkin adalah jawaban yang D. Konsepnya kita mencari bilangan yang seperti sudah kita jelaskan tadi, paling jauh jaraknya dengan
bilangan kelipatan 18. Oke, kita lanjut soal nomor 9 ya. Nah, kemudian nomor 9 kita punya pecahan nih, A per B sama dengan 2,35. Tentukan nilai terkecil A plus B jika A dan B adalah bilangan bulat positif ya. Oh, jadi gini, kalau ada soal seperti ini, konsep paling dasar adalah mengubah 2,35 ini menjadi pecahan bersusun ya, yang ada pembilang penyebut. Nah, 2,35 ini sama dengan berapa nih? 235 dibagi 100 kan gampangannya seperti itu. Tapi apakah ini boleh? Tidak, karena kalau kita ingin mencari nilai terkecil, maka ini harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 47 per 20. Yaudah, kita cari jumlahnya aja, 47 ditambah 20 hasilnya adalah 67. Jawabannya yang E ya. Seperti itu, simpel sebenarnya. Nah, oke, soal nomor 10. Jika 816 ini habis dibagi 12 dan 16, maka bilangan bulat lain yang juga habis dibagi 12 dan 16 ini berapa? Nah, oke, konsepnya sebenarnya cukup sederhana. 12 dan 16 ya, ini memiliki KPK kelipatan persekutuan terkecil. Ini berapa nih? 48 ya. Ya, biasanya udah bisa dong nyari KPK karena itu pelajaran SD. Nah, habis ini caranya gimana? Habis ini caranya kita mencari bilangan dari 816 atau 816 ini, kita tambah dengan 48 atau kita kurangi dengan 48 sampai kita menemukan salah satu di antara pilihan ini. 816 tambah 48 berapa? 864. Berarti jawabannya auto yang E. Kalau dikurangi juga boleh nggak? Boleh. Nah, cuman di sini pilihannya ternyata yang lebih besar dari 816. Berarti kita langsung auto jawabannya ketemu 864. Ternyata nggak makan waktu lama ya. Oke, soal terakhir untuk pembahasan kita saat ini. Sisa pembagian 6K-9 adalah 0 ya. 6K-9 dibagi 11 sisanya 0. Bilangan lain yang juga demikian, yang kalau dibagi 11 sisanya 0 ya, yang habis dibagi 11. Itu berapa? Nah, tekniknya cukup simpel sebenarnya. Di sini kita akan mengambil pemisalan aja ya. Gimana nih? Misalkan kita punya bilangan nih 33 ya. Ini kan dibagi 11 sisanya 0. Ya, karena 33 dibagi 11 ini habis dibagi 11. Nah, bilangan lain yang juga habis dibagi oleh 11 misalnya berapa? 4, 4, 5, 5 dan seterusnya. Ternyata di sini kita bentar, ini kalau kita naikin ke atas boleh nggak? Boleh. Jadi 33, 44, 55, 22 boleh ya. 11 pun juga boleh. Nah, dari angka 33 ini kita naikin atau kita tambah 11, tambah 11 atau kita kurangin 11 juga boleh ya. Nah, ya udah, karena ini 6K-9 dibagi 11 sisanya 0. Maka bilangan lain yang juga demikian, ya kita cukup tambah 11 atau kita kurangi 11 aja. 6K-9 kurangi 11 itu 6K-20. Ada nggak dalam option? Nggak ada ya. Yaudah, kita tambahin aja 6K-9 tambah 11 hasilnya 6K plus 2. Ada nggak dalam option? Ternyata ada. Berarti jawabannya adalah auto yang B ya. Nah, oke. Ternyata soal-soal teori bilangan ini bisa dikerjakan dengan waktu cepat ya. Nah, buktinya sekarang videonya admin juga nggak terlalu panjang. Apalagi teman-teman kalau menerapkan konsep-konsep cepat yang telah admin sharing tadi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagikan like, subscribe, dan semoga bermanfaat. See you next time.